Koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah sampai pada tingkat camat, Kapolsek dan Badan Ramil serta perangkat daerah lainnya yang terkait dengan Satgas. Ada beberapa hal yang sudah disepakati dan disimpulkan pada rapat koordinasi yang baru saja selesai. Pertama adalah kita akan melaksanakan PPKM level 3 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2022, terutama memang untuk PPKM pembelajaran tatap muka terbatas itu kita turunkan menjadi 50% dengan 4 jam pelajaran dan sudah ditindaklanjuti oleh para stakeholder seperti Dinas Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kementerian Agama mulai berlaku besok. Kemudian untuk PPKM Mikro, Pak Camat dengan koordinasi Pak Kapolsek dan Badan Ramil akan melakukan sosialisasi edukasi di wilayahnya serta mengaktifkan Satgas di tingkat kelurahan dan sampai dengan RW, dan juga melakukan optimalisasi terhadap aplikasi Jaga Warga supaya bisa memetakan kondisi secara real, tergantung pada kondisi masing-masing. Parameternya sudah ada, tinggal kita harapkan itu bisa dilakukan dengan optimal. Termasuk juga ada perluasan aplikasi Jaga Warga ini untuk satuan pendidikan supaya kita bisa memonitor perkembangan kasusnya. Kemudian yang kedua, nanti dari sisi manajemen operasional, teman-teman akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PPKM oleh Satgas dengan TNI Polri dan koordinasi penuh dari Pak Kapolres. Kemudian ada pemberlakuan ganjil genap di akhir bulan sebagai bagian dari ikhtiar untuk menekan mobilisasi. Nanti secara teknis mungkin Pak Kapolres akan menyampaikan. Kemudian optimalisasi aplikasi Peduli Lindungi ini di semua sektor kita harapkan bisa diterapkan, dan kemarin juga sudah dilakukan monitoring oleh tim Polres, dan kita harapkan teman-teman pelaku usaha baik yang berkaitan dengan ekonomi maupun kegiatan sosial budaya itu bisa menerapkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan tracing dan treatmentnya. Kemudian manajemen data tadi juga disinggung, kita harapkan laporan-laporan yang bisa berkaitan dengan perkembangan kasus, penyebarannya, konfirmasi, jenisnya, termasuk juga penanganannya akan dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang memang sudah berjalan, tapi akan ditambahkan beberapa opsi yang memang menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Kemudian untuk PP akan fokus di dalam penerapan protokol kesehatan. Terus nanti ada screening filter terhadap rekomendasi Satgas untuk kegiatan-kegiatan sosial budaya ekonomi, karena kita masih berada pada level 3, jangan sampai masuk level 4 nih, karena terus menaik peningkatannya. Kemudian ada optimalisasi dan pemantauan terhadap respon dan transmisi komunitas yang ada di dalam dashboard. Kita harapkan itu bisa terus dilihat dan kita upayakan untuk menurunkan, baik dari penambahan konfirmasi, rawat inap. Ini kita filter rawat inap itu memang yang bergejala sedang, berat, dan kritis, sedangkan untuk ringan dan OTG diharapkan isolasi mandiri. Kita sedang mempersiapkan kemungkinan isolasi terpusat diaktifkan kembali. Dan untuk yang testing, tracing, treatment, Dinas Kesehatan sudah menyediakan sampai dengan pemenuhan obat dan vitamin untuk 6 bulan ke depan. Kemudian fasilitas umum masih tetap kita bisa berikan kesempatan untuk berbuka dengan kapasitas yang terbatas. Kita harapkan ini bagian dari upaya pemulihan ekonomi, tapi kalau misalnya ternyata masih belum bisa memobilisasi dan mengkondisikan sesuai dengan kapasitas dan tidak menimbulkan kerumunan, kita akan pertimbangkan untuk tetap dibuka. Tapi kalau sampai menimbulkan kluster baru, mungkin pertimbangan akan ditutup sementara. Itu mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan